Amin. Qala ma'alim wallahu ta'ala wa nabana bi ulumi amin ya Allah. Ala ada huruf. Ala adalah huruf. Harfu tanbihin namanya harfu. Inna majrumi ana ama inna wa ana fa inaha faidahna lakin lahal likana min am. Napa dibaca inna atau dibaca anna? Coba jadi awal kalimat ceko idana bangsil fil ibtida wa fi bad'i silah wa haisu inna liyaminil mukmila takibna lillahi rupana jar rupana majur Allahi lam harap jar wajuru Kemudian Kok gimana? Lafaz Allah JL nama jelna Ibnu Kasadohil dan isim mufrad mufrad jelna kasat segiru amal kasratu Joko Yana muta'alaq nalillahi ke mana? Nakdir kenana? Kainan. Khobarna inna teh naon ropa? Berarti kainun. Jadi khobar inna muqaddam. Makna manaon ieu? Naon si mausul teh? Cek juru? Wal ma'rifatu cukup jana iladi unsalati wa ya ida masuk waman wama wa atu sawi madukir du inda toyi wa quluha ya mak tarkibna jadi naon isim inna muahor pan inna mah isimna kudu tilu awal kudu paneuri kudu tartib ceko
wa ra'idat tartiba illa billadhi kaleta piha auhuna goerol badi. Jadi inna jeung anna isimna kudu teu heula khobarna kudu pandeuri kecuali khobarna lamun tina jar majrur jeung tina dorob tina naon khobar teu heula isim pandeuri. Jadi mate isimna inna teh kudu kumaha? Kudu nasab mah isim mausul ma nasab mahalna mabni si mausul mabni ngalupaan kana yuko dana Bisamawati tarkibna rupana jar rupana majrur fi haraf jar tajuru yana Joko yana Samawati JR nama jelna sama kasadohir mulhaq jama muannas lamun jama muannas salim tapi mulhaq jama muannas wa ma bita wa alifin qad jumi'a fi jarri wa fi nasri kada ulatu laladis man qad ju'il ka atin fi dak aidon kubil. Jadi anu JR ku kasroh teh lain jama muannas salam wae tapi mulhaq jama muannas berarti as-samawati ya mulhaq jama muannas salim. Wal ardi wauna Arab teh Joko mana Ardi jadi maktub diatapkeun ka mana? Asamawati. Jadi asamawati disebut maktub alai ardi maktub. Kudu maktub kudu tumut kana maktub alai. Lawan maktub alai na JR ardi kudu J. Ardi JR. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sing inget. Ala ingatlah. Inna lillahi. Sesungguhnya milik Allah. Milik Allah ma segala sesuatu. Bisamawati. Yang ada di beberapa lapis langit. Wal ardi dan yang ada di bumi. Ala ingatlah. Inna wa'dallahi. Sesungguhnya janji Allah. Bil ba'si dengan dibangkitkan. Wal jazai dan mendapat balasan. Hakun adalah sungguh nyata. Sabitun yang telah tetap. Walakinna aksarahum. Tetapi kebanyakan manusia. Ainasi yaitu manusia-manusia. La ya'lamuna. Mereka tidak mengetahui. Dalika terhadap dibangkitkan.
Huwa Allah itu yuhyi adalah yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan, wa ilaihi hanya kepada Allah lah turja'una kamu sekalian dikembalikan fil akhirati di akhirat fayujajikum maka Allah akan membalas kamu sekalian bi'amalikum dengan amal-amal yang kamu perbuat. Allah ingatlah. Innalillahi sesungguhnya milik Allah ma segala sesuatu fis samawati yang ada di lapisan-lapisan langit wal ardi dan yang ada di lapisan bumi. Allah ingatlah. Inna wa'dallahi sesungguhnya janji Allah bil ba'si dengan dibangkitkan wal jazai dan pembalasan hakun sungguh nyata sabitun yang tetap walakin aksarahum tetapi kebanyakan manusia ainas yaitu manusia la ya'lamuna mereka tidak mengetahui dalika tentang dibangkitkan huwa Allah itu yuhyi yang menghidupkan wa yumitu dan yang mematihi dan hanya kepada Allah lah turja'una kamu sekalian dikembalikan fil akhirati di akhirat wa yujajikum maka Allah akan membalas kamu sekalian bi amalikum terhadap perbuatan-perbuatan kamu. Dalam ayat kemarin dikatakan bahwa nanti orang-orang yang berdosa yang kafir di akhirat itu kalau punya memiliki segala hal, mereka akan menebus kesalahan mereka dengan uang, dengan kekayaannya. Tetapi itu tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Sebab Allah itu maha kaya, lebih kaya daripada siapapun. Kalau sekarang kita bisa lihat di informasi siapa yang paling kaya di dunia, kan begitu ya. Tapi kekayaan seseorang di dunia sekarang ini tidak ada artinya dibanding dengan kekayaan Allah. Sebab inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Sebab milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang di bumi. Coba di langit, energi matahari saja kalau diuangkan sabarahaeun teh. Mane ayeuna bayar listrik tilu gantungan kudu 50.000 mah. Gantungan di tengah imah, gantungan di kamar, gantungan di dapur. Lampu di kamar, lampu di ruang tamu, lampu di dapur. Pasti sebulan kudu mah 50.000 mah. Padahal terangnya hanya entet-entetan, cangna saeutik. Ieu matahari anu sakitu caangna kalau diduitkeun kudu sabaraha mah listrik urang matahari. Itu artinya betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkeun kumaha ayeuna. Jelema teh jumlahna geus hampir 8 miliar. 8 miliar. Lamun beasna mun ku beas ya mudahan beas kabehnya 8 miliar lamun sapoe setengah liter we. Berarti 4 miliar liter. Biasa unggul 4 miliar liter kali 10.000 saliterna sabaraha hese teu asup kana kalkulator ge. Lamun jelema dahar beas unggul dah. Can nginumna. Nginum yang normal itu kan sehari berapa liter? 18, berarti 2 liter.
2 liter kali 8 miliar jelema berarti sudah 16 miliar liter cai nginum. Ayeuna aqua anu 650 mili sebenarnya hargana 5.000. Berarti lamun 2 liter teh tilu aquaeun 15.000 teh saurang. Ieu sabaraha urang tadi 16 miliar kali 15.000 sabarahaeun? Saeuheuh tah. Karek makan dan minum. Itu menggambarkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mau menyuap, apa artinya kekayaannya? Tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Sedangkan janji Allah itu tidak akan bohong. Inna wa'dallahi hakun, nyata benarnya, ya, adanya. Nyata adanya. Maka ada pun dibangkitkan dari kubur dan akan mendapat balasan pahala. Wa ilaihi turja'un, dan nanti kembali kepada siapa lagi? Tidak akan kembali kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati itu dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Jadi artinya semua juga akan kembali kepada Allah. Masih hubungan oke. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik segalanya, termasuk yang memiliki kita, yang menciptakan kita. Nah, itulah ya salah satu kenapa nanti kalaupun ada orang yang sangat kaya di dunianya, kalau mau menebus kesalahannya nanti dengan kekayaannya tidak akan ada artinya, tidak akan bisa, karena Allah lebih kaya dan tidak membutuhkan apapun Allah itu. Bahkan sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita, tidak butuh. Sebagaimana dalam hadis qudsi ya, la anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin majada min mulki syai'a. Jikalau semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, bahwa manusia ataupun bangsa jin ibadah semuanya kepada Allah, tidak akan punya arti apa-apa bagi Allah itu. Tidak akan menambah kemuliaan, tidak akan menambah keagungan, karena Allah itu sudah maha mulia dan sudah maha agung. Sebaliknya, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala abjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa min mulki syai'a. Jikalau manusia dari zaman Nabi Adam, bahwa manusianya ataupun bangsa jinnya sampai nanti sampai akhir kiamat semua durhaka kepada Allah, ma naqasa min mulki syai'a, tidak akan mengurangi sesuatu apapun kepada Allah. Mau jadi Allah itu jadi untuk maha agung, mau untuk jadi maha mendengar, mau tidak menjadi maha kaya, tidak. Orang ibadah, orang tidak ibadah tidak akan menguntungkan, tidak akan merugikan kepada Allah. Sebab Allah itu sudah maha kaya, sudah maha segalanya. Jadi kenapa kita harus ibadah? Itu untuk kita juga. Ini bukan untuk Allah, walaupun kita ibadah kepada Allah, tapi ibadah kita untuk kita. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Bagi dirinya apabila mereka beribadah yang baik, waliha maktasabat, dan bagi dirinya apabila mereka berdosa. Kalau kita beribadah maupun berdosa, yang akan merasakannya kita sendiri. Jadi ibadah kita manfaatnya untuk kita, dosa kita juga akan membahayakan kepada diri kita. Tidak akan merugikan kepada Allah, tidak akan menguntungkan kepada Allah. Tapi ibadah kita menguntungkan bagi kita ataupun merugikan dosa kita kepada kita juga. Tidak akan menguntungkan dan merugikan kepada Allah. Sebab Allah itu sudah maha kaya. Maka Allah itu sifat apa? Sifat qiyamu binafsi. Dina sifat wahdaniyah, sifat aqaid, sifat qiyamu binafsihi. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Maka dalil naklinya itu innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan orang lain. Jadi lamun terminologi jelema mah lamun disebut kaya teh justru beuki loba butuhna teh. Kalau ada manusia disebut kaya, maka orang itu yang kaya itu akan semakin banyak butuhnya. Sebab dia punya rumahnya luas. Anu ngepel butuh nu ngepel, maknya nu kaya ngepel sorangan kan, butuh nu ngepel, butuh nu ngoret, butuh nu macul. Coba orang kaya sawahnya luas, butuh nu macul, butuh nu ngagaruk, butuh nu ngaramet.
Semakin kaya orang, semakin banyak butuhnya. Coba kalau ada orang yang memiliki bis 300, berarti supirnya butuh 300 supir. Butuh 300 supir, butuh 300 kenek, butuh 300 teknisi. Semakin kaya orang itu semakin banyak butuhnya. Tetapi Allah itu paling kaya dan tidak butuh apapun. Nah, itu bedanya. Kalau kaya dinisbatkan kepada makhluk, semakin banyak butuhnya. Tetapi kalau kaya disebutkan kepada Allah, maka Allah tidak membutuhkan apapun. Sebab innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan yang lainnya. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ingatlah. Innalillahi. Sesungguhnya milik Allah. Ma segala sesuatu. Fis samawati. Yang ada di lapisan-lapisan langit. Wal ardi dan lapisan-lapisan bumi. Ternyata bumi pun berlapis-lapis. Maka ketika kejadian gempa itu adanya pergeseran lempengan bumi. Jadi ternyata bumi itu lapisan. Lamun nggak geser, terjadilah gempa. Kayak mana kalau lempengan bumi yang bergeser namanya gempa tektonik. Karena adanya patahan kerak bumi. Jadi bumi teh ternyata berlapis begitu ya. Nanti kadang-kadang kalau bergeser lapisannya maka akan menggerakkan yang ada di atasnya, jadilah gempa. Gempa yang diakibatkan pergeseran kulit bumi namanya gempa tektonik. Kalau gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung namanya gempa vulkanik. Vulkanik itu gunung api. Jadi kalau gunung api meluncurkan magma, lava, lahar yang ngaluncurkeun menggunakan energi yang besar sehingga akan terjadi getaran bumi. Lawan aya getaran bumi ku sabab aya gunung Bitu namanya gempanya gempa vulkanik ya. Nah, sampai sekarang gempa itu sulit diprediksi. Hese diprediksi. Lamun gunung api rada leuheung. Kalau gunung api itu kalau gunung sudah mulai penuh lapaknya ini sudah diprediksi ini sudah mulai meningkat apanya panasnya ya, suhunya panasnya makin meningkat, terus semakin banyak getaran-getaran ya gempa, sudah jadi tanda-tanda eta gunung rek meletus. Jadi beberapa hari beberapa mingguan sudah diperkirakan ini sekian hari lagi akan meletus oleh ahlinya. Tapi kalau gempa sampai sekarang belum ada ahli yang bisa memprediksi kira-kira gempa terjadi, tidak bisa. Nah, jelas Indonesia ini adalah merupakan lempengan aktif, lempengan ya, termasuk di Pulau Jawa. Jadi harus siap saja begitu. Ini paling penting. Lamun aya gempa mana kudu nyumput ke kolong meja, asup ke lemari gitu kan. Jadi kalau ada yang jatuh di atas tenimpa karena sirah. Sebab kalau menimpa kepala akan fatal kan. Jadi lamun aya gempa teh kalau bisa lari ke tempat yang luas, tidak ada bangunan, tidak ada pohon dan lain sebagainya yang kira-kira akan jatuh. Jauh dari tanah tinggi, kira-kira tanah akan longsor begitu. Jadi yang paling penting orang Indonesia, Pulau Jawa khususnya harus bisa menyikapi kalau kejadian gempa, karena memang gempa sampai sekarang belum bisa diprediksi kira bakal terjadi gempa itu. Kemarin itu Cianjur itu hanya 5,4 skala Richter. Padahal kamari Garut 6,4, leuwih tarik Garut kamari teh. Garut 6,4. Cianjur 5,4, Garut 6,4. Tarik anu di Garut kamari. Hanya kebetulan Garut mah gempana gempa dalam, sebab pusat gempana 118 km di bawah tanah. Al Cianjur dengan 11 kilo, jadi sebutnya gempa dangkal. Sehingga bisa berdangkal, jadi goyangan tanah itu akan semakin terasa kepada bangunan-bangunan di atasnya.
Ari Garut bisa genep 0,4 tapi 118 km di bawah tanah. Isu di Tasik aya anu korban ya. Ku gempa Garut, urang Garut mah alhamdulillah selamat Ya, mudah-mudahan seterusnya begitu ya. Padahal gempa ini terasa sampai Jawa Tengah, sampai Jakarta juga. Karena memang gempanya sebetulnya magnitudonya tinggi 6,4 di atas gempa Cianjur sebetulnya. Tetapi karena gempanya gempa dalam 118 km di bawah tanah, jadi akibatnya tidak terlalu merusak sebagaimana gempa yang di Cianjur. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.